Iya, sebagai perbandingan biaya gaji Atalanta tuh cuman sepertiganya dari Napoli. Dari dua Iya, musim ini gue udah ngeliat memang Simone Inzaghi secara taktik banyak inovasinya. Dan ketiga tim itu bermain dengan 3 back. Iya. iya, Sekarang kita bahas yang pencapaiannya di luar ekspektasi. Overachieve. Ya, ya Kak. Yang pasti yang musim ini udah melewati banyak rekor nih. Termasuk di Eropa yaitu Atalanta. iya, Atalanta bisa dibilang setiap tahun tuh grafiknya gini. iya, benar. Terus Keren. Karena seorang Gasperini yang didukung sama manajemennya. manajemennya dan memang presidennya juga ngerti bola sih kayak gue lihat. Ya, Vercassi dan Vercassi. juga direkturnya Giovanni Sartori juga itu sangat-sangat bagus dalam nyari talenta-talenta yang berbakat gitu ya. Iya. Yang biasanya mungkin di dalam beberapa tahun dulu gitu ya, Atalanta tuh emang punya Primavera yang bagus tapi buat dijual. Nah kalau ini nih buat dijadiin nih untuk tahun-tahun belakang ini nih. Karena Atalanta udah kemungkinan besar musim depan juga masuk UCL lagi, jadi dia nggak bisa lagi tuh ngejual pemain bagusnya ya. Iya. Mungkin mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan karena Iya. dengan masuknya dia ke zona UCL pasti profit akan meningkat. Entah itu dari biaya hak siar karena nambah ya hak siar di UCL segala macam, belum lagi gate receipt yang masuk tiketing di UCL dari kandang dan tandang, dan belum lagi sponsor-sponsor lain yang mungkin tertarik karena Atalanta udah mulai punya taji nih, udah kelihatan gitu loh, sponsor-sponsor lain bisa masuk lagi nih untuk Iya. membantu mendorong ke finansialnya Atalanta. Bisa jadi Atalanta kalau konsisten seperti ini, Atalanta akan kayak gue ngelihat contoh dari luarnya itu mungkin nantinya bisa jadi kayak Leipzig. Iya. Leipzig Atau yang malah Dortmund bisa ya, jadi. atau bisa jadi Dortmund lama-lama. Heeh. Kita lihat Leipzig itu dari antah berantah tiba-tiba pelan dah sampai akhirnya stabil di top 4. Dari segi finansial juga oke gitu loh, ngejual Iya. pemain juga harga yang gila tapi dia bisa beli pemain yang mungkin harganya sebanding dengan kekuatan finansialnya yang sekarang. Nah, mungkin Atalanta nanti bisa jadi kayak gitu. Iya, karena di tahun ini aja dia cuan 41,2 juta. Dia cuman ngedatengin pemain yang tadi kita bilang dia tuh bisa nyari gitu. Bisa nyari pemain yang harganya murah tapi dengan biaya gaji yang gak mahal juga. Iya, sebagai perbandingan biaya gaji Atalanta tuh cuman sepertiganya dari Napoli. Gitu. Napoli tuh hampir 100, Atalanta cuman 33 biaya gajinya. Tapi Makanya ini yang terkecil kalau nggak salah ya. Dari yang udah lolos di 8 besar kan. Champions tapi League secara peringkat Atalanta di nomor 2 sekarang malah. Nomor 3. nomor 3. Atalanta di nomor 3, Napoli di 6 gitu. Itu kan ngegambarin Atalanta itu sangat-sangat overachieve kalau gue bilang, dan mereka juga yang tadi dibilang biaya gajinya itu kecil padahal pemain-pemain yang direkrut juga cukup banyak biasanya tiap tahun. Tapi karena kepintaran si Sartori tadi yang bisa nyari pemain-pemain potensial dari kadang-kadang dari liga yang antah berantah juga, tahu-tahu bagus, atau kebanyakan kayak pemain dari liga Jerman atau liga Belgia atau liga Belanda, pemain-pemain yang sebenarnya punya kualitas tapi nggak terlalu diperhatiin atau nggak terlalu diekspos gitu sama media. Itulah yang jadi kelebihan si Atalanta sendiri. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari secara umum sih keberadaan sporting director yang kompeten itu emang berpengaruh banget sama jalannya klub sih kayak sekarang. Itu tadi Atalanta. Mungkin kita dalam beberapa tahun ke depan prestasinya bisa jadi lebih meningkat. Dengan pendapatannya juga yang lebih meningkat saja. Terus ada yang gak disangka-sangka nih. Sebenarnya kalau misalnya bicara under, Roma juga underachieve Iya. tahun ini. Tapi justru kebalikannya nih, tim sekota aja nih malah wah tiba-tiba dia sudah runner up. Iya, sempat. Gimana Mas, tentang Lazio? Ya, Lazio ini kan emang dibangun oleh seorang sporting director yang juga punya background pemain Serie A juga, Iglitare. Tapi dia juga bisa nyari pemain dari Albania dan juga dari Serbia, pokoknya dari Balkan situ fokusnya, sama dari Liga Belgia katanya. Itu jadinya bikin Lazio itu kadang-kadang emang nemu pemain yang nggak jelas gitu siapa, Strakosha lah, kayak SMS lah, terus bahkan pemain-pemain yang nggak kepake di klub gede kayak Luis Alberto gitu, tapi Lucas Leiva. Iya, Lucas Leiva, tapi ternyata bisa main bagus
gitu di Lazio gitu. Immobile juga kan tadinya sempat kayak dicap drop juga pas lagi main di Dortmund sama Sevilla, dia gagal, tapi pas balik ke Italia di Lazio jadi top skor gitu. Ini juga baik lagi kebijakan transfer itu menentukan banget gitu. Ini padahal walaupun dengan biaya yang lebih kecil, Lotito juga dengan budgetnya yang terbatas gitu. Terus Lotito juga senang ngejual pemain bintang, tapi tetap aja Lazio tuh bisa bertahan di papan atas gitu. Kombinasi dari hasil kerjanya si Iglitare sama Simone Inzaghi sebagai pelatih sih kalau gue bilang di situ. Oh, namanya Lazio. Ya Lazio memang beberapa musim, 2 musim terakhir ini tepatnya memang udah mulai kelihatan dia bakalan bisa mengganggu dominasinya Juventus sebenarnya. Dari 2 musim ini gue udah ngelihat memang Simone Inzaghi secara taktik banyak inovasinya. Banyak banget kalau dilihat pas dia lagi evolve lagi bertanding itu nggak hanya 3-5-2, itu bisa asimetris 3-4-3 atau segala macam. Itu dia yang bikin akhirannya transfer yang dilakukan oleh Lazio, maksudnya jadi itu dia yang kayak sempat tadi gue bahas, pemain-pemain yang bikin para fansnya itu ini orang siapa sih, posisinya apa sih, tiba-tiba kok datang ke Lazio antah berantah tapi Toto main bagus gitu loh, atau pemain yang udah uzur atau udah mungkin di liga lain udah habis gitu loh ibaratnya, dia datang lagi ke Lazio dan bisa setidaknya membantu walaupun gak main bagus-bagus banget gitu, setidaknya bisa membantu. Jadi apa yang dilakukan sama Lazio terutama 2 musim terakhir ini menurut gue pantas dia sekarang berada di peringkat kedua, dan memang dia kalau misalkan andaikan dia bisa konsisten di awal-awal setelah restart ini, sebenarnya dia menurut gue juga berhak untuk jadi Scudetto musim ini ya. Cuman sayang ngelihat di 6 pertandingan ini nggak stabil mainnya, nggak tahu faktor apa jadinya ya, jadi makin jauh aja gitu. Oke. Dan terakhir yang awal musim mungkin banyak yang mengira ini cuma tumbang lewat doang nih jangan-jangan. Karena lolos ke Serie A aja pun jalur kualifikasi gitu. Ya playoff ya. Playoff. Tapi justru dia yang paling atas sekarang di peringkatnya di antara tim-tim yang kemarin promosi. Yaitu Hellas Verona gitu. Dan kebijakan transfernya ini bener-bener works gitu. Main datengin nih bakalan jadi cuan nih. Bahkan udah cuan kali. Iya, Amrabat contohnya. Iya. Gimana nih Hellas Verona? Ya emang Hellas Verona ini nggak ada yang benar-benar nggak ada yang ngira, karena pelatih Ivan Juric juga kan sebenarnya belum teruji banget. Terus pemain-pemain yang didatengin sama sekali nggak terkenal, bukan cuman pemain yang kita juga nggak tahu dari liga mana gitu, tapi pemain-pemain yang dari Italinya sendiri kita pun juga nggak banyak tahu gitu. Kayak siapa sih di awal musim yang tahu, kayak Zaccagni ataupun si Valerio Ferre gitu, atau siapa namanya Lazovic juga kan tadi juga nggak banyak yang tahu. Terus pemain-pemain kayak si Kumbula, Rahmani itu kan juga siapa gitu kan, dan banyak yang ngira tim ini cuma bakal numpang lewat, karena secara tradisi kan juga tim-tim yang promosi dari Serie B itu kan kayaknya tuh kayak cuma numpang lewat dan susah bersaing gitu. Tapi ternyata di bawah Ivan Juric, Verona tuh sempat kayak berpeluang lolos ke Eropa bahkan, dan sempat ngalahin tim-tim kuat juga. Juve juga bisa dikalahin, Inter kemarin ditahan imbang gitu. Itu sih ngebuktiin juga kalau Verona ini tim yang sebenarnya kalau dari kebijakan transfer mungkin nggak sebrilian Atalanta atau Lazio, tapi ini tim yang benar-benar kayak dilatih dengan bagus gitu kalau gue bilang sih. Ivan Juric itu emang udah nemuin komposisi yang pas juga. Oke, itu tadi tim-tim yang overachieve ya. Dan ketiga tim itu bermain dengan 3 back. Iya, kebetulan. Kebetulan. Kalau gue lihat dia memang punya bonding yang kuat antar pemainnya. Karena mungkin dari musim lalunya dia juga bukan tim yang timnya ini, skuadnya ini diganggu ya sama klub lain yang pemainnya. Memang baru sekarang aja nih akhirannya si Amrabat, terus si Kumbula udah mulai diancar-ancar mau cabut lah, mau digoyangin gitu loh. Gue nggak tahu, sebenarnya gue sangat menyayangkan sebenarnya pemain-pemain itu pindah, karena kalau misalnya mereka mau bertahan mungkin musim depan Verona bisa berbicara lebih banyak lagi sebenarnya. Karena menurut gue apa yang ditunjukin Verona musim ini tuh ya luar biasa. Kayak kemarin waktu nahan imbang Inter bahkan bisa pemainnya si Lazovic itu dengan mudahnya ngelewatin Skriniar. Itu menurut gue itu bakalan jadi satu
achievement buat pemain itu sendiri gitu loh, dan menunjukkan juga ke Liga Italia sendiri, ke tim-tim yang lain kalau Verona ini adalah tim yang layak untuk dipertimbangkan kekuatannya gitu loh. Jadi nggak hanya bisa dibilang sekedar numpang lewat atau kayak gimana, ini serius nih tim gitu loh ternyata mainnya. Cuman ya tergantung nanti, biasanya kan kalau tim-tim kayak gini yang mencuat di sebuah musim terus pemain-pemainnya juga bagus, ya biasalah dipretelin lah gitu. Dipretelin habis itu ya udah iya, kelar gitu. Oke deh, itu tadi pembahasan soal tim-tim yang pencapaiannya di luar ekspektasi dan di bawah ekspektasi. Ya tentu saja setiap tifosi punya pandangan sendiri ya. Silakan kalian komentar kalau punya pendapat lain. Dari kami cukup sekian, sampai di sini. Ciao. Ciao.